Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah ya. Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan dan keberkahan umur ya yang masih tersisa. Dengan berkahnya umur dan kesehatan dan juga keimanan yang tidak ternilai itu, serta rasa cinta yang Allah anugerahkan ke relung hati kita, moga-moga dengan keberkahan umur, waktu, keimanan, kesehatan, dan rasa cinta itu kita semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bekal untuk mengarungi kehidupan modern yang fana ini ya. Kita hidup dalam kehidupan yang al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara. Semoga Allah lindungi kita, kehidupan kita sampai kita mencapai hidup yang kekal abadi yang tidak mati-mati lagi, yaitu al-hayatul baqiyah ya. Semoga kita juga selamat di alam itu. Dan hari ini, pagi ini hari Jumat, awalnya habis sholat subuh jamaah, saya membaca surat Al-Kahfi, tapi gara-gara Rocky Gerung dan Hersu Penuh Arif, saya tidak jadi membaca surah Al-Kahfi yang 110 ayat yang disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Karena kalau membaca surah Al-Kahfi itu, kata Rasulullah, itu kita dibentangkan ya cahaya dari kaki kita sampai ke langit, dan cahaya itu akan menyinari orang yang membaca surah Al-Kahfi itu nanti di hari kiamat. Dan orang yang baca surat Al-Kahfi itu diampuni dosa-dosanya ya, dari hari Jumat ini sampai Jumat berikutnya selama seminggu. Kalau saya nggak lupa hadisnya ya, dari Abdullah bin Umar ini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya, dalam hadis Abu Bakar siapa? Mardaweh kalau tidak salah. Man qara'a surat Al-Kahfi sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Itu dalilnya. Siapa? Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Kahfi, surat ya, salah satu surat dalam Al-Quran, surat ke-18 sebanyak 110 ayat kalau tidak salah. Sata'alahu nurun, dibentangkan cahaya bagi orang yang baca surat Al-Kahfi itu. Dari mana bentangan cahayanya itu? Min tahti qadamihi, dari bawah telapak kakinya, ila ananis sama, sampai terus ke langit ya, entah sejauh apa. Kemudian cahaya itu akan memancarkan si cahayanya dia di hari kiamat. Cahaya yang dibentangkan Allah kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi itu nanti menyinari orang itu di hari kiamat. Ya. Yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Dan orang yang baca surat Al-Kahfi itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari satu Jumat ini ke Jumat berikutnya, sampai dia membaca surah Al-Kahfi lagi setiap Jumat pagi atau setiap hari Jumat. Tapi tipuan dunia ya membuat saya menjenguk percakapan Rocky Gerung dan Hersu Penuh Arif, dan sebelumnya Hersu Penuh Arif mewawancarai Awalil Rizki, analis keuangan ya. Dan yang menarik, dia bukan meramalkan tapi memperkirakan kecenderungannya tahun 2023 itu akan terjadi resesi dan krisis ya.
karena dia lihat indikator cadangan devisa kita katanya dibanding tahun-tahun sebelumnya menurun drastis, berkurang 13 miliar dolar cadangan devisa di Bank Indonesia itu. Jadi istilahnya dompet negara itu, bukan dompet pemerintah ya, dompet negara ya, termasuk mata uang asing itu terjadi capital outflight istilahnya ya, keluar dari Indonesia. Orang naruh uangnya di luar negeri karena mungkin nggak aman secara politik di Indonesia untuk naruh uang kita di sini, uang asing di sini, sehingga terjadi cadangan devisa itu sampai minus 13 miliar dolar. Dan ini padahal ini belum sampai akhir bulan, jadi masih bulan Oktober. Nanti semester kedua berarti kemungkinan ya rupiah yang sekarang sudah 15.000 lebih akan melemah tembus menjadi 20.000. Penjelas 20.000 rupiah, jadi sangat lemah dan itu membahayakan kita semua ya. Dan dia meskipun dia punya kawan yang punya uangnya banyak, dia tidak menganjurkan uangnya itu disimpan di luar negeri. Kalau 1 juta dolar saja di luar negeri disimpan, mengikuti saran dia, itu berarti orang Indonesia itu melemahkan sendiri, memberikan sumbangan untuk pelemahan rupiah ya. Jadi sebaiknya, tapi kalau ditabung itu nilainya akan turun. Jadi saran dia kepada rakyat seperti saya mungkin ya, ya supaya menggiatkan pertanian. Sebab kalau ekspor impor terganggu, tapi kalau negara itu kuat pertaniannya nggak ada apa-apa katanya. Nah, tapi persoalannya yang saya tangkap, pemerintah tidak mempromosikan itu sejak sekarang ya, tidak mendorong pentingnya menghidupkan kembali tanah-tanah yang mati ya, untuk ditanami kayak singkong kayak. Kalau ini kan tanah orang ya nanti kita tanami singkong juga ya, supaya nggak jadi sarang ular ya. Tapi percakapan yang kemarin yang baru saya lihat tadi pagi antara analis fiskal, analis keuangan yang namanya Awalil Rizki kalau tidak salah, sangat bagus ya penjelasannya itu, bahasanya mudah ditangkap oleh orang awam seperti saya. Meskipun saya nggak jadi, gara-gara dia saya nggak jadi baca surah Al-Kahfi, mungkin habis ini ya. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi 110 ayat. Ya jangan hanya 10 ayat lah ya, 110 ayat. Dan kemudian jadi itu terima kasih ya saya ke Bapak itu Awalil Rizki itu, menjelaskan kita berada di kondisi sekarang kayak apa. Tampaknya resesi akan terjadi tahun 2023 sebelum pemilihan presiden, apalagi suasana politik itu makin panas, itu mendorong orang itu mengambil uangnya dan menaruh di luar negeri dari Bank Indonesia, sehingga cadangan itu makin kurang dan akhirnya memicu ya lemahnya rupiah. Dan nanti kan nilai uang yang ditabung itu jadi turun ya, karena rupiah itu melemah. Karena dolar itu pulang kampung ya, ditarik atau ditarik sendiri ke Amerika, kira-kira begitu. Nggak tahu, agak susah juga secara teknis. Tapi saya mencoba memahami ya, meskipun usia saya sudah 61 tahun lebih 2 bulan, saya selalu belajar tiap hari. Itu orang-orang pintar tuh ngomong apa sih sebenarnya? Dan dia katanya kalau ditabung pun nanti uang nilainya turun, jadi serba susah juga, serba salah. Kalau buat saya nggak masalah, uang tabungan saya di Bank Syariah Indonesia tersisa 25.000. 25.000 gajian masih lama lagi tanggal 23 dari Google. Lumayan sih gajian saya itu, udah diperkirakan sekitar 6 atau 7 juta, lumayan lah. Dan berikutnya udah 9 menit. Terus berikutnya kita soal Rocky Gerung sekarang.
Rocky Gerung membela diri bahwa percakapan dia dengan Mahfud MD dengan Luhut di Rocky Gerung TV itu sebenarnya percakapan biasa lah gitu. Jadi tetap yang kita kritik itu bukan menterinya. Kalau menterinya kita sentil tuh sebagai catatan kaki, kata Rocky Gerung. Yang kita oposisi, yang kita kritik adalah kebijakan pemerintah yang punya majikannya adalah presiden gitu. Jadi dia ingin mengatakan ya, percakapan dia di podcast yang baru RG TV nggak ada masalah gitu loh. Menurut saya sih masalah karena Rocky Gerung bukan di situ tempatnya. Rocky Gerung harusnya terus menghajar kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat itu. Ini malah dia bercakap-cakap dengan Mahfud itu dan Luhut. Itu menunjukkan RGTV itu semacam channel yang memberikan jalan exit yang indah bagi menteri-menteri yang bermasalah itu. Yang seolah-olah mereka bersih dan dibersihkan di RG TV-nya Rocky Gerung ya. Mereka mendapat panggung yang mewah, panggung yang istimewa karena kawan percakapan intelektualnya adalah Rocky Gerung. Sekali Rocky Gerung yang suka menghantam pemerintah dengan terus terang dan tajam, dan sekarang dia bagian dari pemerintah itu, Pak Luhut atau Pak Pak Mahfud, atau nanti jangan-jangan diundang Ibu Sri Mulyani lagi. Itu diberikan panggung yang mewah, panggung atau cara untuk mereka membersihkan dirinya dan mereka menjadi hero, dan itu dilegalisasi seolah-olah oleh Rocky Gerung lewat percakapan di RG TV. Itu yang saya tidak setuju. Kenapa orang-orang itu yang bikin masalah seperti Mahfud yang membubarkan Front Pembela Islam dan yang membuat omongan-omongan yang kadang-kadang aneh-aneh itu kemudian tiba-tiba masuk RGTV dan kemudian dia menjadi malaikat dan tidak di-challenge ya oleh Rocky Gerung terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri-menterinya itu. Kan menteri bagian satu paket dengan presiden kan. Apa yang dilakukan oleh menteri kan itu menunjukkan atas pengetahuan dari majikannya yaitu presiden yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat itu. Nah itu kan harus di-challenge juga di saat dia bercakap-cakap dengan Rocky Gerung di Rocky Gerung TV. Sehingga kesannya kalau begini percakapan semacam hanya percakapan akademis dan pertukaran perspektif dan tidak men-challenge atau menguji tesis-tesis tamu yang diundang baik Pak Mahfud ataupun Luhut, itu terkesan Rocky Gerung adalah bagian dari sistem yang dia kritik sendiri dan dia sekarang memberikan jalan semacam jalan exit keluar yang indah bagi menteri-menteri yang bermasalah lewat Rocky Gerung TV. Udah gitu aja ya, nggak usah lama-lama. Jadi saya tetap ya harus percakapannya tidak seimbang. Rocky Gerung menjadi kalah mutunya di hadapan para menteri-menteri yang diundang itu. Kerugiannya adalah citra yang terbentuk menteri-menteri di era Jokowi adalah bersih dan seperti malaikat gara-gara Rocky Gerung TV. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.